Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyil ummiyu amma ba'du. Kaifahalukum anak-anakku yang solih dan solihah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Untuk anak-anak ibu, sekarang kita masih belajar di rumah ya. Walaupun belajar di rumah, harus tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik 3E, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang perubahan cuaca. Yuk dipersiapkan buku tematik 3E-nya serta alat tulisnya ya. Jangan lupa catat informasi yang perlu dicatat. Anak-anak, masih ingat ya apa arti dari cuaca? Ya, cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, cuaca cenderung berubah-ubah. Cuaca yang berubah-ubah itu disebut perubahan cuaca. Sekarang, yuk kita buka halaman 52. Di situ ada cerita tentang cuaca dan manfaatnya. Dengarkan ibu membaca ceritanya ya. Cuaca dan manfaatnya. Tuhan Yang Maha Kuasa mengatur segala sesuatu, termasuk cuaca, agar bumi nyaman dihuni oleh manusia. Saat bumi terlalu panas, didatangkanlah hujan untuk mendinginkannya. Saat bumi terlalu dingin, didatangkanlah cuaca cerah untuk menghangatkannya. Semua berjalan dengan seimbang. Lalu, apa sih manfaat cuaca atau kelebihan cuaca? Cuaca memiliki kelebihan masing-masing. Saat cuaca cerah, manusia leluasa untuk beraktivitas. Bebas bisa melakukan aktivitas, misalnya bekerja, bermain, sekolah. Bebas ya, bisa melakukan apa saja karena cuacanya cerah. Akan tetapi, ketika cuaca hujan, manusia tidak dapat bebas melakukan aktivitas. Lalu, apa yang dilakukan? Sebagian manusia akan memilih untuk beristirahat di rumahnya. Cuaca juga bermanfaat bagi manusia untuk mencari nafkah. Contohnya apa? Ketika cuaca panas, ada yang berjualan minuman dingin atau makanan yang segar-segar. Adapun saat cuaca hujan, para pedagang makanan dan minuman yang menghangatkan tubuh laris dibeli orang. Cuaca hujan juga dimanfaatkan oleh petani untuk mulai menanam padi. Nah, itu salah satu contoh cuaca digunakan manusia untuk mencari nafkah. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Materi selanjutnya ada di halaman 66. Di halaman 66 ini ada cerita yang berjudul Cuaca Ekstrim. Dengarkan baik-baik ya. Cuaca ekstrim. Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengatur perubahan cuaca terjadi secara bergantian. Cuaca harus berjalan dengan seimbang. Jika cuaca panas, didatangkanlah hujan. Jika cuaca hujan, didatangkanlah panas. Bagaimana jika cuaca berjalan dengan tidak seimbang? Jika cuaca berlangsung tidak seimbang, maka akan terjadi cuaca ekstrim dan akan mengakibatkan rusaknya lingkungan. Jadi, apa itu cuaca ekstrim? Cuaca ekstrim adalah cuaca di luar batas normal sehingga dapat menimbulkan bencana. Misalnya hujan lebat yang turun terus-menerus. Contoh cuaca ekstrim lainnya adalah hujan es, badai, kekeringan, dan puting beliung. Cuaca ekstrim ini menghambat kegiatan manusia. Gelombang laut yang tinggi akibat angin kencang membuat nelayan tidak dapat melaut. Awan badai di angkasa juga membahayakan penerbangan pesawat terbang. Cuaca ekstrim juga mendatangkan bencana. Bencana tersebut tidak hanya merusak bangunan, namun juga menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi cuaca ekstrim itu berbahaya ya. Mudah-mudahan kalian paham dari cerita cuaca ekstrim ini. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan cuaca menjadi ekstrim? Penyebab cuaca ekstrim yang pertama, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Yang kedua, peningkatan industri. Dan yang ketiga, bertambahnya jumlah penduduk.
Menghadapi hal itu, BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendesak pemerintah untuk melakukan langkah adaptasi dan pencegahan. Untuk apa langkah adaptasi dilakukan? Langkah adaptasi dilakukan agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Bagaimana cara mencegah cuaca ekstrim? Yang pertama, pembatasan kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, pengawasan terhadap pembuangan limbah dan polusi udara. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau. Dan yang terakhir, penanaman pohon. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga kalian memahaminya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.